2096. Damar akhirnya tahu bagaimana Titan pada waktu itu bisa membunuh semua penduduk di suatu negara dalam satu malam. Dia akhirnya tahu mengapa Titan disebut sebagai dewa kekacauan. Di atas mayat orang-orang itu, sebuah aura berwarna abu-abu melayang ke arah Titan. Titan membuka kedua matanya, dan tidak ada ekspresi apapun di sana. Dia sama sekali tidak merasakan apapun setelah membunuh begitu banyak orang dalam sekejap. Di sisi lain, Joris secara otomatis langsung menelan ludahnya. Tidak mungkin, Hesperos, siapa sebenarnya orang-orang itu? Dari mana kamu menemukan mereka? Hesperos, pada saat ini, sebuah suara jeritan terdengar. Sebuah aura yang mengerikan timbul di tubuh Hesperora. Jubah istananya membuat suara kepakan, dan panah di tangannya seperti hancur begitu saja di udara. Selain itu, tampaknya semua Chi berkumpul di antara gunung berhutan pada saat itu. Kamu, bagaimana kamu bisa mencapai tingkat itu? Ternyata kamu bisa membunuh begitu banyak orang dari bintang agungku dalam sekejap. Dasar kurang ajar, teriak Hesperora. Kepala Hesperora seperti akan pecah. Teror dari sebuah karakteristik unik benar-benar terpampang nyata saat ini. Perang ini pun masih terus berlanjut. Namun ini sebelumnya adalah perang antara puluhan ribu orang dengan binatang buas. Sekarang justru berubah menjadi perang antara binatang buas dan ahli bela diri tingkat dewa dari bintang agung. Damar dan Wendy hanya membantai satu kali. Tetapi kali ini, pembantaian yang dilakukan Titan telah mengorbankan banyak sekali jiwa. Pertempuran ini juga mulai mencapai klimaksnya. Hesperora menarik busurnya dan membidik ke arah Hesperos. Hesperos menarik napas dalam-dalam. Dia sepertinya juga tidak menyangka bahwa korban dari pertempuran ini sangat banyak. Titan benar-benar terlalu kejam. Dia adalah seorang pria gila yang membunuh ratusan juta jiwa di Big Jade. Air mata Hesperora terus-menerus mengalir di wajahnya. Dia menatap ke arah Hesperos sambil menggertakkan giginya. Kamu, semua ini karena kamu. Saat kamu pergi, bintang agung diambil alih. Sekarang ketika bintang agung sudah stabil, kamu kembali lagi dan menyebabkan bintang agung mengalami bencana seperti ini. Semua ini terjadi karena kamu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Damar dan berkata dengan nada yang begitu dingin, "Anak muda, aku tidak menyukai kamu. Sekarang aku hanya ingin mencabik-cabik tubuhmu saja." Damar tersenyum menyeringai, "Wanita tua, kamu bersikap terlalu serius. Dari awal aku tidak pernah berpikir untuk bermusuhan dengan bintang agung. Tetapi sejak aku masuk ke sini, ada banyak hal yang terjadi. Pertama, kalian menangkap Iman tanpa alasan yang jelas. Setelah itu, setiap orang di bintang agung bersikap sangat angkuh dan ingin menyerang kami semua. Kehidupan itu sangat adil. Kalian merasa bahwa kekuatan kalian cukup kuat, sehingga ingin menindas orang lain. Mengapa begitu?" cibir Damar. "Lalu sekarang kalian ingin menyalahkan aku. Apakah kalian pikir bahwa dunia ini berputar hanya untuk kamu? Aku tidak memprovokasi siapapun, tapi aku juga tidak takut dengan siapapun. Aku berani melawan para ahli bela diri tingkat dewa saat aku masih di tingkat Uncomon level, apalagi kalian." Ketika pertempuran sedang berlangsung tanpa henti di atas gunung, ada seorang pria yang sedang berdiri di kaki gunung itu. Pria itu membawa banyak sekali patung di punggungnya. Dia hanya berdiri di sana dan tidak berani untuk melangkah maju, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Dia melirik ke arah belakang. Kemudian dia mengernyitkan dahinya, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Bagaimana? Apakah kamu bisa melihat harapan?" Sebuah suara terdengar di belakangnya pada saat itu. Tulang naga, tulang phoenix, lalu karakteristik kehidupan, reinkarnasi, serta kutukan. Karakteristik unik, gumam si pria parubaya. Sungguh mengejutkan bahwa begitu banyak yang muncul secara bersamaan. Namun mereka tidak bisa melakukannya karena mereka terlalu lemah. Tidak lama lagi, eksekutor akan datang dan mengambil nyawa mereka. "Tidak," seru Riven. "Aku sungguh berharap kepada mereka. Mungkin rombongan itu benar-benar bisa menjadi harapanku sekarang." "Kamu dibawa keluar oleh mereka dari pulau itu?" tanya si pria parubaya. "Benar," balas Riven dengan nada tenang. "Aku dibawa keluar oleh mereka. Jadi aku bilang bahwa mereka adalah harapanku. Kekuatan kekuasaan dewa utama bukanlah ancaman yang begitu besar bagi mereka. Kamu sungguh tidak ingin bertaruh." Setelah itu, dia mengangkat pedang panjang yang ada di tangannya.
Ini adalah waktunya bagi Heavenly Sword dan pedang haus darah untuk meminum sedikit darah. Jika kamu mau, ikut denganku ke daratan Lyons untuk memenangkan daratan itu. Kita akan berkumpul di pegunungan Lagiri dan melawan Dewa Utama. Seru Riven. Jika kita harus mati, maka kita akan mati. Si pria parubaya menggelengkan kepalanya. Kamu, mengapa kamu tidak ingin melakukannya? Kamu bisa mengatakannya kepada aku, ucap Riven. Saat kamu dikurung waktu itu, kamu masih terlalu kecil dan lemah, jelas si pria parubaya dengan nada dingin. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya Dewa Utama pada saat itu. Bukankah dia hanya menguasai kekuasaan saja? Riven mencibirkan bibirnya. Tunggu saja pemuda itu. Lebih dari itu, si pria parubaya langsung menyela ucapannya dengan tenang. Kekuatannya jauh lebih besar dari itu. Karakteristik miliknya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Aku juga merupakan dewa atas dual waktu itu. Tapi, aku bukanlah lawan yang sebanding dengan dia. Riven sejenak tercengang. Kemudian dia bergumam, apakah mungkin dia? Bahkan Raja Naga yang sangat kuat saja juga mati di tangannya, jelas si pria parubaya lagi. Kamu meletakkan harapanmu pada seorang pemuda yang berada di tingkat Dewa Tengah. Kamu juga terlalu mengagumi dia. Tahanlah emosimu. Riven ingin membuka mulut dan berkata sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkannya. Anris yang ada di belakang tidak bisa memahami pembicaraan dari kedua orang itu dan hanya melihat ke arah atas gunung. Aura yang menakutkan itu membuat dirinya merasa putus asa. Pertempuran di atas puncak gunung itu masih terus berlanjut. Hesperora mengarahkan busur panjangnya ke arah langit. Kemudian dia tiba-tiba menembakkan busurnya ke bagian bawah. Mati. Hesperin mengeluarkan suara raungan rendah. Aura di tubuhnya sangat kuat, seakan-akan ingin berusaha sekuat tenaganya. Dia mengayunkan pedangnya dan seketika langsung saling beradu dengan Jory. Gelombang udara yang mengerikan pun timbul di antara mereka berdua. Seluruh wajah Jory langsung memerah, lalu energi chi dan darahnya bergolak. Sehingga dia langsung menarik dirinya keluar. Tepat pada saat itu, Hesperora tiba-tiba menembakkan senjatanya ke bawah. Seluruh puncak gunung utama Bintang Agung seolah-olah ingin runtuh pada saat itu. Kemudian gelombang udara yang besar itu menutupi mata semua orang. Di sisi lain, Damar masih melawan seorang dewa tingkat atas. Kedua orang itu bertarung dengan cukup sengit. Dari segi kekuatan asli, Damar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun jika ditambah dengan energi vitalitas milik Lilia, maka kekuatan dia dan lawannya itu bisa dikatakan setara. Tepat pada saat itu, dia melihat seorang pria di depannya sedang mengayunkan pedang. Lalu orang itu mulai berlari ke kaki gunung dengan tergesa-gesa. Damar memeriksa situasi dengan menggunakan karakteristik jiwanya. Dia bisa merasakan bahwa semua orang Bintang Agung yang masih hidup berlari menuju ke kaki gunung. Mereka ingin melarikan diri, teriak Damar sambil ingin mengejar semua orang itu. Jangan mengejar mereka, perintah Hesperos dengan nada dingin pada saat itu. Damar mengernyit. Kenapa? Sangat sulit bagi kita untuk benar-benar membunuh orang seperti Hesperin. Dia masih bisa meminta bantuan dari pengikut Dewa Utama untuk menguasai beberapa kekuatan kekuasaan, jelas Hesperos. Tujuan utama dari pertempuran ini hanyalah untuk mendapatkan kembali Bintang Agung. Untuk saat ini bisa dibilang kita sudah berhasil. Bersambung, 2097. Kamu masih bersikap sangat baik, ucap Fedra sambil mengernyitkan dahinya. Jika kamu tidak menghabisi mereka sekarang, maka Dewa Utama akan mengeluarkan banyak bantuan ketika perang dimulai. Namun Hesperos menggelengkan kepalanya. Dia memegang pancing di tangannya sambil tersenyum tipis. Jika kita terus menyerang mereka, itu bukanlah pilihan yang bijaksana. Saat semua asap tadi menghilang, seluruh orang Bintang Agung sudah kabur menuju kaki gunung. Hesperos melihat ke arah Damar sambil tersenyum tipis. Kalian, tunggu di sini saja, ya. Sedangkan yang lain, silakan ikuti aku menuju setiap puncak gunung utama untuk membubarkan semua orang. Kita tidak perlu mengorbankan lebih banyak nyawa lagi selain ini. Setelah itu, dia melemparkan pandangannya ke arah Kirin. Kirin, hentikan serulingmu. Suruh para binatang buas ini untuk mundur. Jory sejenak tertegun. Para binatang buas ini dikendalikan oleh dia. Tidak mungkin. Siapa sebenarnya semua orang ini? Kirin melirik ke arah Jory dengan bangga. Namun dia tidak begitu menghiraukannya. Jory tidak merasa kesal akan hal itu. Dia hanya mencibirkan bibirnya dan berkata,
Aku akan pergi ke puncak gunung utama dulu untuk membubarkan orang-orang Bintang Agung. Di sisi lain, Dainty sedang bersembunyi di kejauhan. Dia tidak bisa ikut dalam perang ini karena luka yang dialami oleh pendekar pedang. Sedangkan si wanita tua sedang mengobati lukanya dengan mudah. Raut wajah ketiga orang itu terlihat sedikit bergerah. Dainty merasa sangat takjub saat melihat Damar. Mereka sangat tahu akan satu hal saat bertemu pria itu untuk pertama kalinya. Saat itu, mereka tahu bahwa Damar pasti tidak memiliki kemampuan bertarung yang dia miliki sekarang. Saat ini, bisa dikatakan bahwa kekuatan Damar benar-benar sangat mengerikan. Dia sama sekali tidak kalah saat melawan seorang dewa atas. Hal yang paling penting adalah pria itu tahu bahwa perang ini memiliki risiko yang cukup besar. Itu karena mereka menghadapi Bintang Agung yang sangat kuat. Namun Dainty merasa bahwa risiko ini sangatlah berbahaya. Menurut dia, Bintang Agung merupakan sekte paling menakutkan. Tidak ada satupun orang yang berani membandingkan dirinya dengan sekte ini, dan tidak ada satupun yang bisa membantah kehendak Bintang Agung. Di dalam perang ini, Damar memperlihatkan kemampuan yang sangat mengerikan. Kekuatan destruktif yang mereka timbulkan benar-benar cukup menakutkan. Orang-orang yang bukan berada di tingkat dewa atas hampir tidak bisa memberikan ancaman apapun kepada Damar dan teman-temannya itu. Semua orang takut kepada mereka. Entah itu kesetaraan Wendy terhadap semua makhluk hidup, ataupun pembunuhan yang dilakukan oleh Titan dalam sekejap. Jika Damar mempunyai dendam kepada negara Blaze, maka dia tidak tahu malapetaka apa yang akan negaranya hadapi. Namun hal yang paling mengejutkan tentu saja adalah kemampuan Kirin dalam mengendalikan binatang buas. Itu merupakan senjata paling kuat di dunia ini. Taruhan yang dilakukan negara Blaze sepenuhnya menguntungkan. Tentu saja dari beberapa percakapan sebelumnya, mereka juga mendengar hal-hal yang tidak biasa. Contohnya seperti tujuan Hesperos dan yang lain. Mereka bertujuan untuk balas dendam kepada Dewa Utama. Hal itu membuat mereka merasa sedikit bingung. Saat Dainty sedang merenung, Damar sedang mengemasi senjata miliknya. Kemudian pria itu berjalan menghampiri teman-temannya dan bertanya, "Apakah kalian baik-baik saja?" Lilia menganggukkan kepalanya. "Kami selalu berada di sebelah tetua Hesperos, jadi tidak terjadi apapun." Beberapa orang di sana menghela napas saat melihat mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Setelah Hesperin dan pengikutnya mundur, maka perang ini sudah berakhir. Lalu Bintang Agung, salah satu sekte terkuat di seluruh daratan Magna, bubar. Waktu terus bergulir, sudah 3 hari berlalu sejak pertarungan ini dimulai. 3 hari ini, Damar dan yang lainnya membangun tempat tinggal sementara di puncak gunung yang lain, kemudian rombongan mereka tidak keluar sama sekali selama 3 hari. Sejak awal Damar jarang sekali mengurus masalah-masalah setelah perang, itu adalah urusan Hesperos, jadi dia tidak terlalu peduli. Selama 3 hari ini, sebagian besar dari mereka bersembunyi di dalam kamar, mereka menyadari keuntungan dari perang ini. Pada saat yang sama, di tempat kerjasama antara negara Blaze dan negara Kalis, di ujung lautan kabut. Pada saat ini, sebuah kapal perlahan-lahan bergerak keluar dari dalam lautan kabut. Di atas kapal, sosok seseorang dengan rambut terurai sedang duduk di sisi kapal, satu tangannya memegang pedang, dan satu tangannya yang lain memegang sebuah kendi arak. Apakah ini yang disebut dengan dunia luar? Gumamnya, kalau Damar ada, dia tentu akan mengenali orang ini, dia adalah Hurai. Dia mendongak dan menuang arak ke dalam mulutnya, kemudian dia menginjak satu bagian di sisi kapal itu tiba-tiba hancur, sedangkan orang itu mulai melayang. Perangkat kerangka luar yang terpasang di tubuhnya membuat dia dapat terbang tanpa masalah. Pada saat yang sama, dia menekan sebuah alat kecil di pergelangan tangannya beberapa kali. Setelah beberapa saat, dia mengelus dagunya sambil berkata, "Menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka ternyata puluhan ribu meter di bawah tanah ada tanda-tanda kehidupan, dan jumlahnya pun tidak sedikit." Wush! Tepat pada saat ini, sebuah daratan di depannya tiba-tiba mulai melayang. Sekelompok orang muncul dari dalamnya dengan membawa barang-barang dalam tas besar dan kecil. Orang yang paling depan adalah seorang pria berjanggut yang mengenakan satu setel baju tradisional berwarna merah, dan tampaknya dia menyadari keberadaan Hurai. Hurai juga memandang ke arahnya. "Siapa kamu?" Orang itu bertanya sambil menatap Hurai. Hurai balik bertanya dengan alis berkerut, "Kamu juga siapa?" Mereka berdua saling menatap. Orang itu memperhatikan bagian yang hancur karena diinjak Hurai. Kapal itu sedang hancur dan tenggelam. Pupil matanya bergerak, lalu dia berkata, "Kalian orang yang keluar dari lautan kabut."
Menarik, hanya dalam waktu 1 bulan ini, orang-orang keluar dari dalam lautan kabut satu demi satu. Ketika mengatakan itu, dia seketika gemetar, sebilah pedang jatuh ke tangannya, dia menatap Hurai seraya berkata, serahkan semua harta benda yang kamu punya padaku. Pupil mata Hurai menyusut, kemudian dia berseru, kamu punya teknik bela diri yang hebat, ayo bertarung. Hari ini, Damar menghela napas panjang, dia membuka matanya, sekelebat ekspresi senang melintas di dalam matanya, dia dapat merasakan bahwa kekuatannya lagi-lagi mengalami sedikit peningkatan. Peningkatan ini terutama tercermin pada teknik bela diri. Sedangkan pada karakteristik, tidak terlalu berpengaruh. Dia menghela napas panjang dan berjalan keluar dari dalam kamar yang dibangun untuk sementara. Ketika dia baru saja keluar, dia menemukan Hesperos dan Phaedra sedang duduk di atas batu yang dipahat seperti kursi di kejauhan. Mereka sedang meminum sesuatu di sana. Begitu melihat Damar keluar, mereka berdua menoleh, dan ketika melihat Damar, mereka tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kamu mendapat peningkatan lagi, ya. Damar menganggukkan kepala dan menyahut, peningkatan kecil. Phaedra terkejut, lalu berkata, Hesperos mengatakan kalau kalian adalah orang-orang dengan bakat yang luar biasa. Sebelumnya aku tidak terlalu percaya, sekarang sepertinya aku sudah meremehkan kalian. Setelah mencapai tingkat dewa, butuh banyak waktu untuk mendapatkan peningkatan kecil, tetapi ternyata kalian meningkat dengan sangat cepat. Hal ini benar-benar membuat kami terkejut. Bagaimana dengan Bintang Agung? Tanya Damar. Hesperos tersenyum kecil, kemudian menjawab, sudah bubar, tapi ada beberapa orang yang tetap bertahan. Damar tercengang, lalu bertanya, apakah Dewa Utama tidak datang untuk membalas dendam? Tidak, Phaedra tersenyum tipis, lalu menjelaskan, orang itu tidak berperang tanpa persiapan, namun hari itu cepat atau lambat akan datang. Mungkin, dia sedang menunggu beberapa teman lama mendapatkan informasi, lalu semuanya akan berkumpul di pegunungan Lagiri, kemudian mereka akan menangkap kita dalam satu kali serangan. Kalau tidak mereka akan mencari kita satu persatu, kalau kita semua mulai bersembunyi, mereka akan kesulitan mencari kita. Semua ini hanya masalah menunggu waktu. Bersambung, 2098. Alis Damar mulai berkerut, kemudian dia bertanya, butuh berapa lama? Apakah kamu ingin segera pulang? Hesperos balik bertanya. Damar tidak menyangkal, dia menganggukkan kepala dan menjawab, tujuan kami datang ke tempat ini adalah untuk mencari Pak Iman. Sekarang Pak Iman sudah ditemukan, jadi kalau kamu ingin pulang, kamu harus menyelamatkan Stargate dan membuka kembali lorong tersebut, barulah kamu memiliki kesempatan untuk pulang. Hesperos menggelengkan kepala sambil menambahkan, Stargate kemungkinan besar ada di tangan Dewa Utama. Setelah berbicara sampai sini, dia menghela napas panjang dan melanjutkan, ini adalah alasan aku dan Phaedra menunggumu di sini. Maksudmu? Damar tercengang dan berkata, aku takut sepertinya untuk sementara aku tidak bisa membantu dalam perang di level yang seperti ini. Aku, Hesperos menyahut, aku tidak sepenuhnya yakin bisa membunuh Dewa Utama. Alis Damar berkerut dalam, lalu dia berkata, tidak ada gunanya kamu memberitahuku kalau kamu tidak bisa membunuhnya, aku yang sekarang masih terlalu lemah. Aku bisa memberimu waktu, sahut Hesperos. Damar mengerutkan alisnya sambil bertanya, apa maksudnya? Aku mungkin tidak bisa membunuh Dewa Utama. Kalau aku bisa membunuhnya, maka semuanya akan senang, kalian bisa mendapatkan Stargate, kemudian pulang ke kampung halaman kalian. Kalau di masa depan kalian kelelahan ketika sedang mengembara, kembali saja ke daratan ini. Hesperos melanjutkan, akan tetapi, aku tidak sepenuhnya yakin bisa menghabisi dia. Maka dari itu, aku harus bersiap untuk yang terburuk. Dalam hati, Damar merasa sedikit tidak tenang, dia mengerutkan alis dan berkata, jadi bagaimana? Jadi, kalau aku tidak bisa membunuhnya, kemungkinan besar semua orang di era kami akan mati tanpa terkecuali. Hesperos melanjutkan, oleh sebab itu, aku harap, kamu bisa membantu kami, aku ingin menaruh harapan pada dirimu. Jangan, Damar menyahut, ini adalah urusan dunia kalian, aku tidak mau terlibat. Aku harap, kamu bisa berkeliling dunia ini, pada saat yang sama juga mencari kesempatan dan melihat-lihat dunia yang rusak ini. Hesperos bergumam, mungkin kamu akan berubah pikiran. Alis Damar berkerut dalam begitu mendengar kata-kata Hesperos. Sampai sekarang, setelah mengetahui pengalaman-pengalaman Hesperos, Damar kurang lebih paham apa yang sebenarnya Hesperos alami. Kalau dia setuju dengan Hesperos,
dia akan bertanggung jawab atas nyawa semua orang di dunia ini. Damar sangat lelah memikul bumi di pundaknya, membuat tubuh dan pikirannya kelelahan selama beberapa tahun itu. Sebagai orang yang tumbuh di era yang damai, dia sebenarnya tidak suka berperang, kebanyakan perang adalah pilihan terakhir. Dia datang ke dunia ini juga hanya ingin membawa iman pulang, dia sama sekali tidak ingin terlibat dalam masalah di dunia ini. Tetapi, dia merasa, secara misterius, ada sepasang tangan besar tak kasat mata mendorongnya untuk melakukan banyak hal. Bagaimanapun juga, karakteristik unik sedang diburu, apalagi Stargate ada di tangan Dewa Utama, ini membuat dia merasa terdorong maju dan menahan semuanya. Damar tahu betul, yang ingin Hesperos lakukan adalah menaruh harapan di punggungnya. Namun, Damar ingin menolak, dia tidak ingin berada di dalam pusaran air yang tanpa akhir ini. Perkembangan setiap peradaban memiliki perjalanannya masing-masing. Misalnya bumi, kalau tidak ada Damar, bumi akan diakuisisi orang-orang Big Jade dan berada di bawah kekuasaan Big Jade. Dan juga, Damar bukan makhluk dari dunia ini, dia tidak ingin terlibat dalam masalah di sini. Namun, bagaimanapun juga, entah itu pulang atau mendapatkan pelatihan pribadi dengan Hesperos, dia mau tidak mau harus pergi bertarung. Hesperos telah beberapa kali menyelamatkan bumi dalam peperangan, kebaikan seperti ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dalam satu atau dua kalimat. Hesperos menatap ekspresi wajah Damar yang terlihat ragu-ragu, dia menghela napas panjang, kemudian berkata, ketika kamu sampai di dunia ini, kamu pasti hanya pernah tinggal di daratan Lordsok dan negara Blaze, kan? Kemudian datang ke pegunungan Lagiri, iya. Damar mengangguk sambil menjawab, iya. Karena sekarang kamu tidak bisa pulang untuk sementara waktu, pergilah untuk mencari banyak keberuntungan, jalan-jalan, dan melihat-lihat. Mungkin saja, kamu juga akan mendapat banyak pencerahan, ucap Hesperos. Damar merenung selama beberapa saat, dia menatap Hesperos, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tetua Hesperos, sebenarnya. Tanpa tetua mengatakannya pun, aku juga tahu, kemungkinan besar aku harus mengalahkan Dewa Utama, baru bisa meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun juga, kemungkinan besar saat ini Stargate ada di tangan Dewa Utama. Aku sudah berjanji pada Stargate, jadi aku akan bekerja sama dengan kalian. Dan untuk kepentingan pribadi, aku akan melakukan hal ini, jelas Damar. Dia akan melakukan ini, tetapi dia tidak ingin bertanggung jawab atas nyawa sebagian besar orang dunia ini. Dia tidak bisa memikulnya, terlalu melelahkan, dia juga tidak ingin memiliki beban psikologis dan moral. Hesperos terdiam sejenak, kemudian tersenyum getir. Sebenarnya, dia memang ingin menyuruh Damar menanggung semuanya. Dia pernah berjalan-jalan di bumi, dia tahu karakter orang-orang bumi zaman sekarang, terutama karakter Damar dan teman-temannya. Biarkan mereka berjalan mengelilingi daratan dan melihat begitu banyak penderitaan orang-orang di sini, mungkin pendapat Damar akan berubah. Dia ingin mengesampingkan aspek moral dan menculik Damar, lalu menyuruh Damar untuk menanggung harapan di dunia ini. Tentu saja, kalau dia bisa membunuh Dewa Utama, itu adalah hasil yang terbaik. Bagus kalau begitu. Pada saat ini, Hesperos tersenyum tipis sambil melanjutkan, namun, kamu masih harus mencari cara untuk meningkatkan kemampuan dirimu. Kali ini, kami datang ke sini untuk memberi beberapa saran kepadamu. Damar menganggukkan kepala dan menyahut, saran apa? Dibandingkan dengan teknik bela diri yang menghancurkan di dunia kalian, di dunia kami ini, kami memiliki pondasi teknik bela diri yang sangat dalam. Berdasarkan sejarah, mungkin ada banyak sekali warisan yang terkubur di bawah tanah dan di dasar laut. Begitu juga kami di dunia ini, kami memiliki beberapa area terlarang, dan beberapa tempat ini merupakan tempat yang diketahui memiliki warisan teknik bela diri yang tak terhitung banyaknya, jelas Hesperos. Pada saat ini, Fedra berkata, selama Hesperos menghilang, semua orang mengumpulkan ajaran teknik bela diri dan menaruhnya di biblioteka Istana Langit. Tetapi, ada beberapa tempat yang belum pernah dipijak oleh mereka. Atau mungkin, mereka pernah menginjakkan kaki di sana, tetapi tidak menyadari keberadaan tempat itu. Yang pertama ada makam naga di daratan Lordsok, lanjut Fedra. Ekspresi wajah Damar sedikit berubah. Makam naga. Ya, tempat itu adalah tempat Raja Naga tewas. Dikatakan bahwa di dalamnya klan naga telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Mengumpulkannya menjadi pulau, ada sungai bawah tanah yang mengalir di bawah tanah. Ini adalah yang paling misterius, juga paling sulit dicari. Fedra melanjutkan, rumornya,
warisan klan naga ada di bawah makam naga, tidak kalah dari biblioteka Istana Langit. Damar tercengang, dia teringat dengan tempat di mana dia mendapatkan beberapa warisan klan naga sebelumnya. Mungkin itu yang mereka maksud. Sepertinya mereka tidak tahu kalau Damar dan yang lain sebelumnya sudah pernah ke sana. Fedra meneruskan penjelasannya, yang kedua adalah Gunung Pyrosault di ujung barat. Menurut legenda, ada Phoenix di Gunung Pyrosault, namun kami tidak tahu apakah ada warisan atau tidak, tetapi yang pasti, sangat cocok dengan gadis Phoenix itu. Yang ketiga adalah dasar lautan kabut. Fedra menarik napas dalam-dalam dan berkata, selama bertahun-tahun yang tak terhitung, keadaan berubah, daratan menjadi sunyi, lautan pun naik. Dikatakan bahwa daratan Lord Shock terhubung dengan daratan Magna menjadi satu, kemudian karena tabrakan misterius, menyebabkan seluruh daratan hancur lebur, dan membentuk situasi yang ada saat ini. Di bawah laut, ada warisan yang tak terhitung banyaknya, tetapi jika ingin masuk ke dalamnya, bahkan Dewa Utama pun mempunyai risiko tersesat. Bersambung, 2099. Keempat yaitu daratan Lions. Fedra melanjutkan, di dalam daratan Lions, semua makhluk mati. Rumornya, itu adalah tempat dikuburnya orang-orang yang memiliki karakteristik kematian. Selama bertahun-tahun lamanya, tidak ada orang yang berani menginjakkan kaki di dalam sana. Yang kelima adalah Selat Kegelapan. Tempat itu gelap tanpa cahaya sepanjang hari. Di sana ada karakteristik hisap yang mengerikan. Tempat itu berada di ujung timur, butuh waktu ratusan tahun untuk melakukan perjalanan bolak-balik, juga merupakan batas yang tidak dipahami oleh daratan Magna. Airnya sangat dingin, tidak memungkinkan untuk hidup di sana, jelas Fedra. Setelah berkata sampai sini, dia tersenyum tipis dan menambahkan, ini adalah 5 daerah terlarang utama di daratan Magna. Pada saat ini, Hesperos berkata, daratan Magna adalah alam semesta yang tidak bisa runtuh, hanya inilah adalah tempat yang kita ketahui, di bagian timur Selat Kegelapan adalah ujung yang kita tahu. Tempat lainnya sangat sulit untuk diseberangi, kami tidak memiliki pesawat, teknologi navigasi laut pun kurang berkembang, jadi semakin sulit kalau ingin pergi ke tempat yang lebih jauh. Maksud kalian? Damar bertanya, kalian menyuruh kami pergi ke tempat-tempat itu untuk mencari warisan. Itu adalah tempat yang ditakuti oleh Dewa Utama, kalau kami pergi sama saja dengan cari mati. Fedra tersenyum sambil berkata, aku hanya ingin memberitahu kalian kalau ada warisan di tempat itu. Memang, saran yang aku berikan kepada kalian sekarang adalah memasuki daratan Lions. Aku dapat memperkirakan, kalau kalian pergi ke daratan Lions, mungkin kalian akan mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Damar menatap orang ini dengan curiga. Orang yang memiliki dao deduksi adalah sekumpulan orang yang menyebalkan. Damar dapat merasakan bahwa baik Fedra atau Yani, mereka sepertinya tidak suka berbicara hingga selesai. Ini membuat Damar sangat terkejut. Sekarang, orang ini menyuruh dirinya pergi ke daratan Lions. Damar merasa Fedra ingin menipunya. Ke daratan Lions? Tanya Damar, kamu tidak harus masuk ke daratan Lions, perang daratan Lions akan dimulai. Fedra melanjutkan, di seluruh daratan Magna, kolera juga mewabah, tetapi ini adalah saat-saat gelap sebelum fajar, ketika cahaya dinyalakan. Berhenti, berhenti, Damar buru-buru berkata, langsung katakan saja intinya. Aku pusing mendengarkan ucapanmu yang misterius itu. Fedra tersenyum tipis dan menyahut, singkatnya, masa-masa sulit akan datang, peluang juga akan semakin banyak. Ini adalah asal mula sejarah, di masa-masa sulit sebelumnya, Dewa Utama akan menjadi pihak yang mendapat keuntungan paling besar, tetapi pada akhirnya semua hal akan berubah perlahan-lahan, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di suatu posisi terlalu lama. Apakah kamu tahu, mengapa Dewa Utama selalu memburu orang yang memiliki karakteristik unik? Tanya Fedra. Damar menggelengkan kepala dengan bingung. Aku tidak tahu. Untuk meningkatkan kemampuannya dan memperpanjang hidupnya, sahut Fedra. Memperpanjang hidup, Damar mengerutkan alis dan berkata, kalian sudah hidup cukup lama, masih butuh. Fedra menghela napas panjang dan memotong, aku mendengar dari Hesperos, di dunia kalian ada alat untuk memperpanjang hidup, tetapi kami di dunia ini tidak memiliki teknologi secanggih itu, Dewa. Juga memiliki batas hidup, termasuk aku, mungkin besok aku akan mati karena sudah lanjut usia. Damar terkejut, dia terdiam sejenak, kemudian bertanya, lalu bagaimana? Bagaimana Dewa Utama melakukannya? Dia memerintahkan seluruh dunia untuk memburu dan membunuh para pemilik karakteristik unik.
Orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa berbakat. Dia akan memakan daging mereka dan meminum darah mereka, untuk memperkuat tubuhnya dan mencapai tujuan memperpanjang hidupnya. Metode ini diketahui banyak orang, namun terlalu kejam. Kami yang sudah lanjut usia tidak ingin memilih jalan ini, jawab Fedra. Setelah itu, dia menatap Damar dan menambahkan, apakah kamu tahu berapa banyak orang berbakat yang dilahirkan di antara hampir ratusan miliar orang di ribuan negara di Bintang Agung? Kebanyakan dari mereka memiliki penampilan seperti dewa, tetapi mereka yang benar-benar berbakat akan dikirim ke Istana Langit, sisanya. Mendengar hal ini, Damar mendengus kesal. Ini hanya yang ada di bawah kekuasaan Bintang Agung. Dunia ini sangat besar dan tak berujung. Orang-orang berbakat yang direkrut oleh Bintang Agung akan dikirim ke Istana Langit. Lalu, selama bertahun-tahun ini, sudah berapa banyak orang yang mereka kirim? Puluhan miliar, ratusan miliar. Apakah Dewa Utama juga makan bayi? Damar merasa bulu-bulu di seluruh tubuhnya meremang mendengar semua ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya, hanya orang mati yang tahu sudah berapa banyak orang yang dibunuh oleh orang sialan ini. Sialan, bajingan ini baru layak disebut sebagai dewa kekacauan. Dia lebih biadab dariku. Titan berjalan keluar sambil berseru marah. Hesperos menghela napas panjang dan berkata, ini juga merupakan alasan mengapa aku ingin menjatuhkan Bintang Agung. Aku tidak mau membiarkan mereka terus melakukan kejahatan, dan semuanya memang disebabkan olehku. Kalau saja aku tidak ditarik ke dalam Stargate dan tidak masuk ke dunia kalian, maka dia tidak akan mendapatkan kekuatanku. Dia juga tidak akan membuat Hesperin dan yang lainnya berkhianat, dan menyebabkan semua reaksi berantai ini. Satu tindakan saja bisa mempengaruhi semuanya. Ketika semua orang menyadari kenyataan ini, Dewa Utama sudah menjadi sangat kuat sampai di level yang mengerikan. Dia menebas Raja Naga dan menghancurkan daratan Lions. Fedra menghela napas panjang, lalu melanjutkan, hingga akhirnya, dunia ini berubah menjadi seperti sekarang. Sebenarnya, karena ketika Bintang Agung menyerah waktu itu, orang-orang yang berada di bawah pemerintahan Bintang Agung hidup dengan cukup baik. Fedra menggelengkan kepala dan menambahkan, memasuki daratan Lions akan memberimu pencerahan dan keuntungan. Teknik bela diri pada dasarnya adalah mengolah tubuh, mengolah pikiran, merasakan berbagai dunia, merasakan berbagai peradaban, dan akhirnya memperoleh pengetahuan. Kata-kata ini membuat Damar sangat terkejut. Bagaimanapun juga, dia akan melawan Dewa Utama, kecuali Dewa Utama berinisiatif menyerahkan Stargate kepadanya. Tetapi, setelah mendengar penjelasan kedua orang ini, Damar sudah memiliki keinginan untuk menebas kepala Dewa Utama sialan itu, meskipun dia tahu itu akan sangat sulit. Lalu kalian bagaimana? Tanya Damar. Setelah kami pergi, apa yang akan kalian lakukan? Hesperos menjawab, Dewa Utama pasti tidak akan melepaskan kami. Sekarang bukan waktunya untuk perang penentu. Kami harus memikirkan cara untuk mengembara ke seluruh dunia, kemudian tinggal untuk sementara dan membubarkan semua kekuatan di bawah pemerintahan Dewa Utama yang mirip seperti Bintang Agung. Damar tercengang, kemudian berpikir sejenak dan bertanya, kapan perang penentu itu? 2 tahun lagi, Hesperos menjelaskan, aku akan mengeluarkan pemberitahuan. 2 tahun kemudian, aku akan kembali ke pegunungan Lagiri. Saat itu, mereka yang masih memiliki keberanian untuk menghadapi Dewa Utama akan berkumpul di sini. 2 tahun, kening Damar berkerut. Dengan kekuatan mereka, dalam waktu 2 tahun, hal-hal yang bisa mereka tingkatkan terlalu terbatas. Damar melaksanakan upacara dewa selama 20 tahun di bumi baru bisa mendapatkan peningkatan yang besar, tetapi dalam 20 tahun itu, hal-hal yang dia tingkatkan terlalu terbatas. 2 tahun, waktu yang diberikan kepadanya terlalu sedikit. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. 2 tahun kemudian, beban ini baru akan diberikan kepadamu. Hesperos menjelaskan, aku mungkin saja bisa membunuh Dewa Utama. Kalau aku bisa membunuh dia, maka itu adalah yang terbaik. Tetapi, kalau aku tidak bisa membunuhnya, maka beban ini akan berpindah ke pundakmu. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu menyahut, aku mengerti, aku harap semuanya berjalan lancar. Kalau begitu, aku akan mengikuti kata-kata tetua Fedra, aku akan pergi ke daratan Lions. Damar, tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar, kalian sudah bangun. Damar menatap Dainty dan wanita tua yang berlari mendekat dengan terburu-buru. Ada apa? Tanya Damar. Dainty berkata dengan wajah muram, aku harus berpamitan kepada kalian. Setelah perang di pegunungan Lagiri dan Bintang Agung terpecah,
Ini menyebabkan kekacauan di daerah sekitar pegunungan Lagiri. Negara Kalis dan negara Aqua membentuk pasukan untuk menyerang habis-habisan. Paman Pedang sudah bergegas kembali lebih dulu. Bersambung, 2100. Damar mengerutkan kening, dia menatap Hesperos sambil bertanya, apakah kalian tidak membuat batas? Pasti negara-negara ini memiliki banyak konflik. Kabar pecahnya bintang agung sudah tersebar, pasti akan menimbulkan kekacauan parah. Ini adalah saat paling gelap sebelum fajar. Fedra menatap ke arah Damar, lalu menghela napas panjang dan berkata, bukannya kami tidak mau membuat batas, tapi kami tidak bisa melakukannya. 2 tahun ke depan, kami juga akan menjadi penjahat. Alis Damar berkerut, dia tidak ingin ada terlalu banyak pembunuhan besar-besaran dikarenakan dirinya. Tenang saja, Nak. Pada saat ini, Hesperos berkata, sebagian besar negara-negara masih tidak bisa menyerang. Kami juga menyebarkan berita bahwa mereka tidak diizinkan untuk bertarung. Alasan utama negara Kalis dan negara Aqua adalah karena telah lama bermusuhan dengan negara Blaze. Serangan kali ini jelas ada sinyal dari Istana Langit. Dia melanjutkan sambil menepuk bahu Damar, kalian juga harus pergi, kira-kira tidak lama lagi, eksekutor Istana Langit akan datang ke tempat ini. Setelah selesai berkata begitu, dia terdiam sejenak, lalu menyahut, sekarang, identitas kalian sebagai pemilik karakteristik unik jelas tidak disembunyikan, jadi nanti pasti akan ada eksekutor atau pemburu yang mengejar dan menyerang kalian, dan pasti akan ada ahli bela diri Dao deduksi di antara mereka. Kemudian, dia menatap Damar dan Yani sambil berkata, tapi, ada kalian berdua, akan sangat sulit bagi mereka jika ingin mencari tahu posisi kalian. Damar mengangguk. Dia menatap Dainty sambil berkata, kali ini kami yang menarik kalian ikut serta, sekarang negara Blaze dalam masalah, aku tentu tidak bisa hanya duduk diam. Saat ini aku takut kalau orang-orang Istana Langit akan langsung menyerang negara Blaze kalian. Ekspresi wajah Dainty tampak sedikit berubah. Jika yang Istana Langit begitu kuat menyerang negara Blaze, bagaimana cara mereka melawan? Kepala Damar juga ikut pusing, tampaknya hal ini benar-benar di luar rencana mereka. Dan dia tahu hal ini kemungkinannya sangat besar. Kali ini, Bintang Agung dapat dianggap sebagai pihak yang telah menantang kekuatan mutlak Istana Langit, dan negara Blaze sebagai peserta kemungkinan besar akan dibunuh sebagai peringatan untuk yang lain. Hesperos justru tersenyum ringan dan menyahut, tenang saja, kemungkinan besar itu tidak akan terjadi. Bahkan jika Istana Langit mengirimkan orang ke sini, orang itu adalah orang bawahan eksekutor. Aku dan Sayori akan masuk ke negara Blaze. Pada saat ini Fedra tersenyum tipis dan berkata, kami akan menyembunyikan kalian, kalau ada eksekutor yang muncul, kami berdua akan menjamin keamanan negara Blaze. Mendengar kata-kata Fedra, Dainty pun bernafas lega. Damar juga menghela napas panjang. Fedra menganggukkan kepala, lalu menyahut, tenang saja, kalian bisa pergi lebih dulu, nanti aku akan menyusul. Damar mengangguk, dia menunggu beberapa saat. Tidak lama kemudian, Iman dan yang lainnya juga berjalan keluar. Kekuatan pedang Iman membutuhkan waktu lama untuk diisi ulang, jelas sekali bahwa kali ini waktunya tidak cukup untuk dia memulihkannya sepenuhnya. Setelah Damar menjelaskan situasinya secara singkat, ekspresi wajah Thalia dan yang lainnya terlihat sedikit berubah, kemudian mereka buru-buru bangkit berdiri. Kali ini, Damar tidak menggunakan mobil lagi, karena waktu yang terlalu sedikit. Saat ini di tangannya juga ada cukup banyak batu energi, dia pun langsung memilih untuk segera pergi menggunakan Skywings. Dengan cepat, mereka telah meninggalkan pegunungan Lagiri. Setelah mereka pergi, sebuah sosok turun dari langit, Jori datang dengan kapak di punggungnya. Kemudian dia berkata, Hesperos, apakah kamu benar-benar berencana untuk mempertaruhkan harapanmu kepada orang-orang itu? Mereka memang kuat dan cukup berbakat. Tetapi aku merasa seorang eksekutor saja bisa membunuh mereka semua. Maka dari itu, aku menyuruh mereka masuk ke daratan Lyons. Fedra menjelaskan, tempat itu adalah tempat yang membuat banyak orang takut, dan tidak ada yang berani masuk ke dalamnya, tapi mungkin di sana adalah satu-satunya tanah suci di dunia ini. Jori mendengus, lalu menyahut, tetapi, apa mereka cukup kuat? Aku sudah menyaksikan sendiri pertumbuhan mereka. Hesperos tersenyum tipis dan melanjutkan, aku percaya bahwa mereka akan menjadi setitik cahaya di dunia dengan kegelapan tak berujung ini. Fedra mengangguk dan menyahut, aku juga melihatnya. Dia berkata begitu sambil tersenyum. Jori menyahut dengan memaki, aku harap penilaian kalian kepada mereka berdua tidak salah.
Sialan, aku merasa dibandingkan mempertaruhkan nyawa di tangan mereka, lebih baik menaruh harapan di tangan Bizu dan Riven. Dua orang ini sebenarnya cukup aneh, terutama Bizu, aku curiga selama ini dia dikutuk. Dua bocah itu selalu membuatku menggelengkan kepala. Tidak peduli seberapa kuat dirinya, dia tetap mendapat pengaruh dari kekuasaan. Pada saat ini, Sayori berjalan menghampiri mereka sambil ikut berdiskusi. Dewa utama menguasai semua kekuasaan, Bizu tidak bisa berkompromi. Jadi, anak-anak ini, tidak peduli seberapa lemah mereka adalah satu-satunya harapan kita. Jori mencibir dan berkata, aku berharap 2 tahun kemudian, kita tidak akan mati sia-sia di medan perang. Tentu saja Damar tidak tahu apa yang terjadi setelah mereka pergi. Lilia dan Thalia masing-masing membawa 1 orang bersama mereka. Mereka menggunakan kecepatan yang paling cepat untuk pergi ke negara Blaze. Dengan batu energi dan karakteristik angin Damar, kecepatan mereka menjadi luar biasa cepat. Kemungkinan besar mereka akan sampai lebih dulu sebelum pendekar pedang. Siluet mereka bergerak melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat sampai tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, di suatu sudut di daratan Magna, di antara jalur pegunungan, ada seseorang yang masih membawa patung batu besar di punggungnya. Patung batu itu dibuat berukuran tinggi, kelihatannya agak aneh. Orang itu berjalan menjauh selangkah demi selangkah. Di sebelahnya, Riven membawa sebilah pedang di punggungnya dan sebilah pedang lain di bahunya. Dia berbicara dengan sangat sabar. Si Parubaya berpakaian jubah biasa sedikit terkejut. Tiba-tiba dia berhenti melangkah, lalu menatap Bizu dan berkata, kamu sudah mengejarku selama 3 hari lebih, apakah kamu tidak lelah? Riven sedikit terkejut, kemudian tertawa dan menyahut, kamu tidak tahu berapa tahun yang aku lalui dengan perasaan kesepian di pulau itu. Aku sudah berkali-kali merasa frustrasi. Kamu memperbolehkan aku memasuki daratan Lions. Begitu aku sampai di daratan Lions, aku akan memilihkan tempat untukmu. Setelah itu, dia kembali mengerutkan kening dan berkata, kamu benar-benar tidak berencana untuk bertaruh di masa depanmu. Ekspresi wajah si Parubaya berpakaian jubah biasa sedikit berubah. Aku bisa masuk ke daratan Lions bersamamu, tetapi aku tidak akan ikut bertarung. Aku hanya ingin menjaga patung batu milik nenek moyangku. Itu saja. Kemudian, dia melirik pedang haus darah yang ada di atas bahu Riven, lalu menggeleng sambil berkata, buanglah pedang itu. Ini adalah pedang yang baru ditempa oleh Sayori untukmu. Aku membawa banyak sekali barang, pedang ini sekarang mungkin lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya, jelas Riven. Aku tidak akan mengambil pedang lagi. Si Parubaya berpakaian jubah biasa berkata sekali lagi. Uhuk, Riven batuk kering 2 kali. Hal ini dapat dibicarakan. Setelah itu, dia menatap ke arah Anris dan berkata, Anris, aku sekarang sedikit haus, tolong ambilkan beberapa kendi arak untukku. Aku ingin berkumur. Anris mengangguk, kemudian pergi. Setelah dia pergi, si Parubaya berpakaian jubah berkata, sebenarnya, kalian bisa menaruh harapan pada Bizu, seharusnya dia sekarang sudah amat sangat kuat. Kalau kamu ingin meyakinkan aku, lebih baik meyakinkan Bizu. Sayangnya, dia sekarang mendapatkan kutukan. Riven menghela napas. 3 hari yang lalu, si Parubaya berpakaian jubah biasa melanjutkan, di pegunungan Lagiri itu, bukankah ada orang dengan karakteristik kutukan yang muncul di sana? Riven tampak seperti menyadari sesuatu, lalu tiba-tiba dia berdiri di tempatnya dengan kaku. Bersambung.